Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di aksi. The Ball siap untuk beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Paci dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Paci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Paci. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita sikat terus. Nah, untuk judulnya kali ini guys ya, reaksi kita untuk kali ini adalah yes or no, yes atau ya atau enggak ya. Jika bukan karena Fuji, Aesar bukanlah siapa-siapa di Indonesia. Benarkah guys? Ya. Tapi ya untuk permulaan itu ya bagi aku kayak gitulah Baci ya. Pada permulaan lah ya. Tetapi akhirnya macam dia mandiri juga nih si Aesar nih ya. Akhirnya. Tapi pencetusnya itulah bagi aku. Tambah Fuji, kalau dia nggak nyebutin Fuji ya mungkin inilah, tapi dia nampak ikhlas loh ketika yang pertama kali ya kan, karena dia itu langsung ke family-nya, keluarganya Haji Faisal gitu, direct to the point gitu. Dia nampak ikhlas lah. Tapi ada juga warga netizen bagi tahu juga, semakin lama Aesar Khalid di Indonesia itu semakin agendanya itu berbeda sekarang ini guys. Kan mereka lebih kepada private mode. Kalau udah jadiannya kan harusnya diam-diam aja. Gitu. Ya. Ta'aruf bilangnya. Ta'aruf gitu ya guys. Tapi itulah, kita diam aja. Kita tunggu di ujung bulan. Gak. Nanti keceplosan ya. Ya, jadi guys, ayo guys ya. Waduh ya. Aesar Khalid terkenal di Indonesia karena Fuji atau... Nah ya, kita dengar sendiri. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat 3, 2, 1 and go. Kalian harus tahu, inilah rahasia kenapa Aesar Khalid itu jadi terkenal banget di Indonesia. Apakah karena Fuji? Ini dia. Oke guys, jadi Aesar Khalid seperti yang kalian ketahui itu berasal dari Malaysia. Akhir-akhir ini entah mengapa si Aesar Khalid ini menjadi sangat terkenal, fansnya banyak banget di sosial media, terutama yang berasal dari Indonesia. Apakah Aesar Khalid ini terkenal itu karena collab dengan Fuji? Ya tentunya Fuji effect itu pasti ada, tapi tidak 100%. Karena terkenalnya Aesar Khalid di Indonesia ini juga didukung oleh kecerdasannya sendiri. Aesar Khalid ini pinter banget milih konten kreator yang bisa diajak collab. Karena bukan hanya konten kreator seperti Fuji dan mamanya Kamari, tetapi juga Pandawara, yang di kontennya juga ikut membersihkan sungai, serta collab juga nih dengan konten kreator yang suka membersihkan masjid dan juga musola. Jadi Aesar Khalid ini ya bisa dibilang pinter banget cari momen. Diakui atau tidak, Aesar Khalid ini memang orang yang punya vibes yang sangat positif. Bahkan setelah kalah tinju melawan Fadli Faisal, dia tetap tersenyum lebar loh. Jadi orang-orang yang melihat dan ada di dekat Aesar Khalid ini energinya ikut positif. Nah, trik yang ketiga dari Aesar Khalid ini tentunya juga digunakan oleh para konten kreator lain. Dimana seorang kreator itu tentunya harus punya ciri khas. Dimana ciri khasnya dari Aesar Khalid ini tampil selayaknya sebagai seorang sultan yang selalu berbuat baik kepada orang, kemudian selalu menebarkan hal positif. Jadi kalau kalian pengen jadi konten kreator yang viral, maka bisa menggunakan 3 trik tadi dari Aesar Khalid guys. Atau kalau mau lebih powerful, kalian cukup baca ebook trik manipulasi yang sudah saya sediakan di link bio. Dan salah satu prinsip utama jika kalian pengen menjadi pusat perhatian orang, maka kunci utamanya adalah percaya diri. Kalian harus tahu ini. Wah, sambil itu dia menjual buku ya, trik manipulasi. Wah, ini seperti kita pengen beli juga ini guys. Iya. Ya, tapi kalau aku jadi sekali paling kurang lah ganteng guys, itu aja. Betul guys. Lebih kurangnya itu ya itu ya, tapi paling penting ganteng juga nih sebenarnya. Kegantengan itu nomor 1 dulu. Senyuman itu guys, senyuman nomor 2. Wah gitu ya. Iya benar-benar. Tapi sebenarnya gini lah, yang paling penting ialah adab.
Ya, Adab sebenarnya. didahului dengan Genius ilmu. Oh, gitu. everything apa semua adab yang pertama. Ya, adab dan etika ketika ke rumah orang lain juga kemana-mana pun aja bertandang pastikan Ya, adab dia kita jujur nomor aja satu. Aisar ini, Ah, ya Aisar ini dia menunjukkan sesuatu yang baik lah. Contohnya dia baca bismillah sebelum makan, baca doa Ya, sebelum itu makan. Ya selalu lah. itu benda-benda iya, iya mungkin bagi kita biasa Pak Ci. Ya mungkin ada orang lain yang nggak biasa kayak gitu tapi melihat kayak gitu ya bagus juga nih. Kita ikutin kayak betul, itu. betul, 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 betul. Lepas itu apa? Menyapa orang lain, berikan salam, ya, menolak salamin dengan bukan muhrim, ya, gitu ya. Tapi Benar. lain juga sama puji-puji aja disalamin ya. Jadi Oke. lepas itu apa lagi guys ya? Dia berikan vibe positif ya dengan orang. Setiap apa yang di review itu semua baik-baik aja, nggak ada lah yang dia dia berikan positivity lah. Kata orang apa? Dia ada vibe auranya itu bagus dengan orang, ya. Nah, maksudnya ya dia bagus lah menunjukkan akhlak yang baik. Jadi pemikiran orang itu nggak semua orang, contoh kita di Malaysia ya kan, nggak semua orang Malaysia itu jahat-jahat gitu. Ada juga orang yang baik. Ya. Sama seperti kita, bila kita lihat kayak gitu kan, kita lihat Aisat dilayan kayak gitu ya, di apa dia datang sana dilayan dengan baik apa semua, pasti orang akan berubah pemikirannya itu. Nggak semua orang Indonesia jahat kayak gitu. Nah, jadi kita harus ingat di mana-mana juga ada orang jahat, di mana-mana juga ada orang yang baik gitu. Ya, jadi orang nggak mengukur rata. Nah, jadi bagus. Jadi harus ada seorang yang menunjukin akhlak yang baik, adab yang bagus. Nah, kayaknya contoh Aisar inilah, ya. Betul, 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 betul. Lanjut. Bagus, bagus. Nggak ada talenta tapi bisa viral kata netizen. Padahal nih umur bisa. 22 total followers udah 55 juta. Jujur hebat. Oh, Caranya gimana? Let's see through the lens. Orang nonton dia bukan karena kontennya tapi karena dia. Fuji itu pembawanya santai dan seru. Selalu luwes depan kamera, no gimmick, no ngambek, no drama. Pokoknya harus seru. Dedikasinya juga gila. Nah. Dia upload konten hampir setiap hari. IG story-nya Maksudnya tadi kayaknya dia bilang apa? Nggak ada talenta apa semua. Tapi karena Fuji sendiri. Maksudnya Fuji itu adalah talentnya sendiri. Ya. Dia sebenarnya buatkan uang itu bekerja untuk dia, bukan dia bekerja untuk uang. Nah, gitu. Benar guys. Bukan, benar juga. Itulah. kayak semut titik-titik. Orang tuh jadi penasaran sama hidup dia di setiap saat. Apalagi kalian tau lah, orang Indo kepo banget. Gak gampang buat ngehibur orang Indonesia tiap hari. Udah gitu, Fuji juga benar. selalu ikutin tren. Contoh, tren rumah gria. Ini yang bikin dia relevan terus. Setiap ada tren baru, Fuji selalu bercep dan selalu jadi trendsetter. Jadi bisa dibilang Fuji itu Trendsetter. jago menghibur. Viral sekali itu gampang, untuk sustain dan dikembangin itu beda cerita. Nggak ada Nah, talenta. Lagi-lagi yang tren sekarang ini apa? Tren Fuji kereta api ya. Tren Ya, Fuji tapi yang itulah terbaru. orang bilang apa? Nggak ada talenta, tapi itulah talenta Fuji. Dia bisa mengatur masa, keuangan, konten. Itulah talenta, guys. Itulah bakat yang dia ada. Betul. Apa maksud terlalu general ya kalau dibilang talenta gitu? Dia Talenta seperti apa? open Olimpik. semua itu talenta. Dialah talenta. Nah, oke, lanjut. Betul. Fuji terkenal karena apa? Pertama dikenal setelah Asuh Gala. Yes. benar. Benar, betul. Asuh Gala, Jadi artis media sosial, medsos ya, Yes. benar. medsos. Apa orang panggil Instagramers. Instagramer. Ya. Jadi Jadi YouTuber. YouTuber. Benar. Ya. Pengusaha, yes. Pengusaha, yes. Komplit. Ini luar biasa. Artis. Artis. Yes, Nah, ini automatic, udah di guys. ujung-ujung baru dia bisa jadi artis ya. Betul. Karena dikenal dari selebgram, darinya jadi artis. Ada debutnya lah gitu. Modeling. Model. Nah, ini Hmm. Hermes. Mahal Nah, itu guys, guys. bagnya itu guys. Bukan murah itu bagnya itu. Iya, betul. Tas tangannya itu. Wuih. Ya, mahal sebabnya begini ya, ada teman-teman aku daripada Indonesia itu waktu di Johor Bahru dulu waktu kuliah. Waktuku kecil. Oh, oke. Jangan. Dia memakai bag Hermes ya waktu itu. Waktu lagi kita butuh uang, nggak ada duitnya, tapi dia pakai tas Hermes. Dan kawan aku bilang, wah, kamu pakai ini ya, pakai tas Hermes ya. Pas itu dia pun, enggak, ini cuma
apa? Triple A aja KW, gitu. KW, ya. KW gitu. Cuma triple A Padahal- gitu ya. Padahal kamu tahu itu original ya. Yes, itu original guys. Dengan jamnya pun menggunakan, wah gila guys. Jadi wah Apa? Paling-paling Tissot ya. lebih kurang Ya, gitulah. Fosil kayak gitu. Lebih dari Gila. itu. Oh, apa? Tapi Pengen tahu dibilang, apa? nggak ingat sudah tuh. Ada satu aja nama nih, tapi dia lebih kepada geli-geli punya style. Cuma jenis Oh, jenama mahal. dia wanita ya? Ya wanita-wanita. Oh. Ah, Ya lanjut. waduh. Nggak apa, aku udah nikah. Ada. Eh, Eh, apa nih guys? kita lihat nih. Aisar Khalid adalah selebriti dan konten kreator yang populer di Indonesia. Meskipun beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai gimmick, namun ada beberapa alasan mengapa konten-kontennya tetap diminati. Alasan konten Aisar Khalid diminati: kreativitas dan inovasi dalam konten, kemampuan berkomunikasi yang baik, interaksi dengan penggemar yang intensif, konsistensi dalam mengunggah konten, kemampuan menangkap perhatian dan membangun emosi, kepribadian dan karakteristik, santai dan humoris, jujur dan transparan, empati dan peduli terhadap penggemar, berani mengambil risiko, konsisten dengan identitasnya, kritik dan kontroversi. Aku sebut apa tadi? Kritik dan kontroversi, ya. Ya enggak. Oke. Kamu dengerin Oke. balik ya tadi. Kritik dan kontroversi. Beberapa orang menganggap kontennya terlalu berlebihan, perdebatan dengan autentisitas konten, kritik atas perilaku atau ucapan yang tidak pantas. Ya kadang-kadang ya kena itu kan perbedaan bahasa juga yang tidak pantas itu ya. Betul. Gitu. Tapi ya mungkin dia semakin hari semakin belajar ya pasti dia bisa lah. Ya kayak kita dulu guys nggak bisa kita berbahasa Indonesia tapi akhirnya ya bisa alhamdulillah paham sekarang ini kita udah 100% bisa, kita guys. udah tahu. Betul. Kecuali bahasa-bahasa daerah itu kita masih lagi Ya, coba untuk memahami belajar. begitu ya, belajar guys. Oke, lanjut. Nggak apa-apa Bang Aizar, lo kontenin ketemu Fuji. Semua artis di Indonesia juga apa-apa dikontenin. Dari Benar. kebucinan pacaran, nikah sampai lahiran juga dikontenin biar viral. Ya ini benar ya Baci ya. Betul. Kalau diam-diam malah dikira Fuji dan fansnya yang kegearan. Ya, Giaran. gue yakin orang baik pasti akan dipertemukan dengan orang baik. Insya Allah silaturahmi antara Indonesia dan Malaysia akan terjalin baik. Amin. Semua yang pernah digosipin sama Fuji followersnya naik. Santai aja. Yang lo sebut Ratu FVP membawa berkah buat semua. Oh, maksudnya mereka ambil posisi ini. Ya, biarlah orang collab dengan Uti kayak gitu ya. Karena dia mau berkah kepada semua orang. Dia nggak rugi apa-apa juga. Malah dia akan naik guys ya, Uti. Betul. Jadi kita nggak perlu bilang orang yang bisa collab dengan Uti ya dia akan gini mengambil kesempatan terhadap Uti apa semua ya, tapi sebenarnya dalam masa yang sama Uti juga ya kalau kita lihat nih hati akan dibalas hati, business is business ya. Kamu lihat ya kenapa aku bilang kayak gitu ya. Hati dibalas hati. Kalau Aisyah ini benar-benar ya dengan Uti kayak gitu ya. Walaupun sekarang memang udah benar-benar tapi sebelum ini ya maksud aku ya dia itu kayaknya seperti ngontenin dia pengen deketin Fuji karena Fuji itu followernya gila banget dan juga nah, tapi lihat Fuji, bila dia tahu kayak gitu, dia juga bisa dapat follower daripada Malaysia. Yang itu kedua adalah Aisar mungkin akan memberitahu orang akan penasaran apa bisnis yang dia bikin ya, kenapa dia bisa bagi-bagi uang yang begitu banyak. Dan juga orang akan penasaran apa bisnis yang dibikin oleh Aisar. Tapi dalam masa yang sama, Uti juga masuk untuk jual dendengnya. Ya, dan itu tembus ke Malaysia guys. Yes. Nah, Maksudnya dan akhirnya saling melengkapi dari segi bisnis guys. iya, kalau bisnis bisa, tapi baik hati itu kalau Aisar ini benar-benar pengen bercinta dengan dia, ada effortnya ke arah percintaan, ya pasti dia akan dibalas Uti dengan percintaan juga. Nah, tapi mereka ini lebih kepada bisnis aku nampak ya. Bisnis dan juga percintaan itu. Dan percintaan itu mereka tutup guys. Ya, karena private about love itu lebih bagus karena kita tahu Aisar sebelum ini juga pamer ex-girlfriend-nya dan juga Uti kita tahu juga sebelum ini dengan siapa dan pamer itu semua dan mungkin memilih untuk menutup percintaan itu biar di belakang layar aja dan mereka growth business together, mereka bersama-sama menaikin bisnis mereka dan hari ini guys ya mereka udah sama-sama berkolaborasi untuk Ramadan dan juga Lebaran nanti. Hijabista juga Betul. itu maksudnya bila hati dibalas hati, bila bisnis dibalas bisnis. Ya, bagi aku. Jadi, bila mereka bertemu, orang bilang mengambil kesempatan, ya mereka sama aja kolaborasi kayak gitu.
Ya, mereka bersama-sama, tapi kalau bab percintaan itu biarlah mereka yang mengaturnya. Karena Aisar ini nggak suka orang ngatur. Uti juga sama nggak suka orang ngatur. Gitu. Jadi ya Sebab tuh karena bila bab percintaan mereka coba untuk mode private guys. benar gitu. Jadi bila sampai ke satu tahap itu, ya pastinya sesuatu yang bakal kalian dengar nanti itu akan membuatkan semua orang happy, ya. Nah, itu Tapi aja belum kita masanya lagi. Yes, hari ini Bagi adalah mereka fokus untuk bisnis yang mereka bikin. Ya, kalau kalian pengen beli baju, beli kaos, beli apa yang mereka jual, ya kita support. Tapi kalau pengen keponya tentang percintaannya itu mungkin ambil masa karena mereka itu dalam mood private. Kalau keceplosan juga mungkin daripada teman-teman mereka aja. Tapi dari mulut mereka sendiri nggak akan, percayalah. Sebab Fokusnya mereka arah ini sekarang ini adalah untuk membesarkan empire dahulu guys. Yes, Empire Indonesia. Sudah itu baru mereka akan fokus terus kepada dunia-dunia yang makin bersama-samaan gitu. Ya, tapi bisnis is grow out bisnis sekarang ini. Paham nggak? Yes, gitu Uti guys. sekarang tengah dalam bisnisnya dengan dendengnya, dengan modelingnya di Malaysia, Aisar dengan modelingnya, endorse-nya di Indonesia, dan mereka berdua sekarang kolaborasi dan mereka masih muda juga. Jadi harusnya mereka boom satu kali. Dan juga kalau mereka berjodoh, ya alhamdulillah kita harus tumpang gembira. Tapi kalau mereka nggak berjodoh, ya nggak apa-apa. Mereka udah kolaborasi dan mereka udah kaya raya guys. Jadi kita nggak perlu marah semua itu, ya. Karena mereka dalam mood private juga. Jadi apa-apa yang terjadi antara mereka akan membuatkan kita seperti, ya kalau nggak jadi nggak apa-apa. Dua-dua juga mandiri gitu. Kalau jadi alhamdulillah kita sokong terus gitu. Iya benar. Nah, jadi kita tetap berlayar, kita tetap masuk juga, kita tetap bertanya dengan orang-orang dalam kita gitu. Tapi biarin aja, santai aja guys. Kita fokus kepada apa yang mereka jual sekarang, ya. Jadi jangan lupa untuk dapatkan apa yang mereka jual nanti untuk Lebaran dan juga Ramadan. Nah, gitu. Jadi guys, terima kasih pada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Ya mungkin di sini untuk kali ini Baci ya. Yes, itu saya pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk dirasi, just komen dengan kita dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya itu saya untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.